Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bab 11 tentang sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukman Al-Hakim Fuadi dengan NPM akhir 339. Perkenalkan, nama saya Yasin Tati Nuraini dengan NPM akhir 330. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Elvina Arvalinisa, NPM 240 130 10 323. Perkenalkan, nama saya Nuria Safira dengan NPM 240 130 10 297. Perkenalkan, nama saya Putri Azhara Ramadhani dengan NPM akhiran 010. Nama saya Sinta Budi Cahyani, nomor NPM akhir 045. Di sini saya akan menjelaskan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Nah, pada sistem ini tuh dalam perusahaan manufaktur melibatkan yang pertama adalah fungsi kepegawaian. Nah, bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Kemudian ada fungsi keuangan, bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah, serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan yang lainnya. Kemudian ada fungsi akuntansi, yaitu bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Lalu, apa sih informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dari kegiatan ini? Yang pertama adalah jumlah gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode tertentu dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Kemudian yang kedua adalah jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Dan yang terakhir adalah rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Lalu ada dokumen yang digunakan. Apa aja sih dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan? Yang pertama adalah dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Pada dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang terkait dengan karyawan, seperti surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, dan penurunan pangkat. Tembusan dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kepentingan pembuatan daftar gaji dan upah. Yang kedua adalah kartu jam hadir. Nah, dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. Selanjutnya adalah kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini diisi oleh penyedia pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap jenis produk atau pesanan. Selanjutnya adalah daftar gaji dan upah. Nah, dokumen ini tuh berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan. Kemudian dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, rekap daftar upah dibuat untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi biaya tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya dengan dasar rekap daftar gaji dan upah. Selanjutnya ada surat pernyataan gaji dan upah. Nah, dokumen ini tuh dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Nah, dokumen ini juga dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan beserta potongan yang menjadi beban setiap karyawan. Kemudian ada amplop gaji dan upah.
Nah, uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Yang terakhir ada bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan. Selanjutnya, catatan akuntansi pada sistem penggajian dan pengupahan. Nah, pada sistem penggajian dan pengupahan terdapat 4 jenis catatan akuntansi utama yang digunakan. Yang pertama ada jurnal umum yang berfungsi untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen di perusahaan. Kedua, kartu harga pokok produk yang digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang bekerja berdasarkan pesanan tertentu. Yang ketiga, kartu biaya yang berfungsi mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung serta biaya tenaga kerja non-produksi berdasarkan departemen dengan sumber informasi dari bukti memorial. Dan yang terakhir, kartu penghasilan karyawan, yaitu catatan yang merinci penghasilan karyawan dan potongannya, termasuk untuk kepentingan perpajakan seperti PPh pasal 21. Nah, kartu ini juga berfungsi sebagai tanda terima gaji dan menjaga kerahasiaan penghasilan antar karyawan. Selanjutnya, fungsi dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Untuk mendukung kelancaran sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, terdapat 5 fungsi utama yang saling berkaitan. Yang pertama ada fungsi kepegawaian yang bertugas dalam rekrutmen, seleksi, penempatan, serta pengelolaan administrasi karyawan seperti surat keputusan gaji dan mutasi. Yang kedua ada fungsi pencatat waktu yang bertanggung jawab mencatat kehadiran karyawan yang harus terpisah dari fungsi operasional atau pembuat daftar gaji demi menjaga objektivitas data. Dan yang ketiga, fungsi pembuat daftar gaji dan upah, yang tugasnya adalah menyusun daftar berdasarkan data kepegawaian, daftar hadir, serta potongan seperti pajak. Dan yang keempat, ada fungsi akuntansi yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian utang yang memproses bukti kas keluar, bagian kartu biaya yang mencatat distribusi biaya ke kartu produk, dan bagian jurnal yang mencatat transaksi ke jurnal umum. Dan yang terakhir ada fungsi keuangan yang menulis dan mencairkan cek pembayaran serta menyalurkan gaji kepada karyawan. Selanjutnya, prosedur sistem penggajian dan pengupahan. Sistem penggajian dan pengupahan terbentuk dari sejumlah prosedur yang saling mendukung. Untuk penggajian, prosedurnya meliputi pencatatan waktu hadir, pembuatan daftar gaji, distribusi biaya gaji, pembuatan bukti kas keluar, dan pembayaran gaji. Sedangkan pengupahan, khususnya dalam perusahaan manufaktur, berbasis pesanan. Jadi menambahkan satu prosedur penting, yaitu pencatatan waktu kerja yang berfungsi mengalokasikan tenaga kerja langsung ke pesanan tertentu. Pencatatan waktu hadir menentukan hak gaji penuh, potongan tidak kehadiran atau lembur. Pembuatan daftar gaji melibatkan data kepegawaian dan daftar hadir untuk menghitung penghasilan dan potongan, termasuk PPh pasal 21. Distribusi biaya kemudian dilakukan ke departemen terkait sebagai dasar pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok. Dan yang terakhir, proses pembayaran dilakukan dengan penerbitan cek oleh fungsi keuangan, pencairan dana, dan pembagian gaji dalam bentuk amplop atau cek kepada karyawan. Pengendalian internal itu sebenarnya adalah sistem atau proses yang dirancang untuk membantu sebuah organisasi mencapai tujuannya. Misalnya, supaya laporan keuangan itu bisa dipercaya dan supaya kegiatan operasional itu berjalan efisien, dan tentunya supaya patuh pada peraturan yang berlaku. Jadi, sistem ini tuh semacam alat bantu untuk menjaga agar organisasi tetap berada di jalur yang benar. Ada 5 unsur utama dalam pengendalian internal menurut COSO Framework. Saya menjelaskan secara singkat ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada lingkungan pengendalian. Ini adalah pondasinya, berarti bagaimana budaya organisasi, nilai etika, dan sikap pimpinan terhadap pengendalian. Kalau atasannya cuek, sistem ini tuh bisa tidak berjalan. Nah, yang kedua ada di penilaian resiko. Jadi organisasi itu harus bisa mengenali resiko yang mungkin muncul dan menganalisisnya. Contohnya resiko penipuan, kehilangan data, atau kesalahan dalam laporan keuangan seperti itu. Nah, yang ketiga ada kegiatan pengendalian.
Kegiatan ini itu adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk mengatasi resiko tadi. Misalnya ada prosedur otorisasi transaksi, pembatasan akses ke aset, dan pemisahan tugas. Lalu yang keempat, ada informasi dan komunikasi. Jadi semua pihak itu dalam organisasi harus dapat informasi yang tepat dan jelas. Kalau ada kesalahan atau kendala harus bisa dikomunikasikan dengan baik, baik ke atasan maupun ke sesama rekan kerja. Yang kelima atau yang terakhir adalah pemantauan. Nah, pemantauan itu adalah sistem yang harus dipantau terus, dievaluasi, dan kalau ada kelemahan harus segera diperbaiki. Ini tuh bisa dilakukan lewat audit internal atau review rutin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama ada setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur. Kemudian ada setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Yang ketiga yaitu setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Yang keempat yaitu kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu. Yang kelima, perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Yang keenam, daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Yang ketujuh, bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Yang kedelapan, perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. Kemudian tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. Nah, selanjutnya yaitu praktik yang sehat. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terpakai ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ada pemasukan kartu jam kerja hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatatan waktu. Yang ketiga, pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenarannya dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi keuangan sebelum dilakukan pembayaran. Yang keempat yaitu penghitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Dan yang terakhir, catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat gaji dan upah. Baik, pada materi selanjutnya akan saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Nah, sudah saya cantumkan di PPT ini proses-proses bagaimana sistem tersebut berjalan. Dan untuk artinya sendiri, yaitu sebagai alat pengolah datanya. Data yang kita kelola setelah itu ada prosesnya seperti proses yang sudah saya cantumkan. Nah, untuk unit organisasi di bagian pengolahan data elektronik ini menangani pengolahan data penggajian dan pengupahan pada grup pengawas konversi data dan operator komputer. Dan semua dokumen yang masuk dan keluar dari bagian pengolahan data elektronik ini harus melalui grup pengawas untuk diverifikasi. Kemudian seperti bagian alur di PPT ini. Baik, untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi distribusi beban gaji dan upah. Untuk metode distribusinya sudah saya cantumkan pada PPT ini. Bisa dilihat pada bagian-bagian di atas. Itu yang pertama rekap daftar gaji atau upah, selanjutnya ke jurnal umum, dan selanjutnya akan ditulis dalam akun biaya tenaga kerja berkolom. Setelah itu ada akun berkolom sebagai alat distribusi gaji dan upah, dan ada laporan biaya tenaga kerja per departemen dari akun biaya tenaga kerja berkolom tersebut. Jadi ada dua, yaitu akun dan laporan. Kemudian untuk
artinya sendiri, metode akun berkolom ini disediakan akun-akun berkolom untuk setiap departemennya. Pada akhir bulan, jumlah di kolom ini dihitung dan hasilnya digunakan untuk menyusun laporan. Dan sumber informasi untuk posting ke akun ini adalah rekap daftar gaji dan upah atau jurnal umum. Dan prosedur distribusi beban gaji dan upah akan dilakukan dengan mencatat data ke dalam kolom yang sesuai, kemudian dijumlahkan untuk penyajian laporan. Seperti proses bagan yang sudah saya cantumkan pada PPT ini. Kemudian yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang tiket tunggal, yang dimana ini juga bagian dari distribusi beban gaji dan upah. Di sini distribusi beban upah langsung ini dilakukan melalui kartu jam kerja yang mencatat tarif upah per jam dan jumlah jam kerja untuk setiap order produksi. Dan data ini dihitung dan disimpan sementara, lalu ditotal secara periodik untuk dicatat dalam kartu harga pokok produk. Untuk tenaga kerja tidak langsung, kartu jam kerja diisi tarif upah dan dikelompokkan berdasarkan jenis dan departemen. Selanjutnya, jumlah biaya akan diringkas dan dicatat dalam summary trip yang berfungsi sebagai laporan beban tenaga kerja. Dan prosedur lengkapnya bisa dilihat di bagian yang sudah saya cantumkan di PPT ini, yaitu bagan-bagan bagaimana distribusi gaji dan upah biaya tenaga kerja tidak langsung dengan summary strip. Baik, untuk metode terakhir dari distribusi beban gaji dan upah, yakni metode distribusi dengan komputer, yang dimana distribusi beban gaji dan upah akan dilakukan dengan memberikan kode transaksi sesuai klasifikasi yang diinginkan, seperti jenis beban tenaga kerja, pusat pertanggungjawaban, dan jenis produk. Proses pengurutan data dilakukan oleh komputer melalui program, sehingga pemberian kode menjadi fokus utama. Bisa dilihat pada gambar di atas yang sudah saya cantumkan dalam PPT ini, dibagi menjadi 3 bagian. Untuk menurut jenisnya, diurut yang pertama ada nomor 1 dan nomor 2 termasuk dalam ke jenis biaya tenaga kerja, yang dimana menurut jenisnya diurutkan berdasarkan 2 angka pertama, kode akun beban. Kemudian menurut pusat pertanggungjawaban, di sini diurutkan berdasarkan 4 angka di posisi kedua, kode akun beban, yang dimana 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Dan untuk menurut produk akan diurutkan berdasarkan 2 angka terakhir kode akun beban, yang mana angka 7 dan 8. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagan alir dokumen sistem penggajian. Sistem penggajian ini merupakan sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai manajer atau kepada karyawan yang gajinya dibayarkan bulanan, tidak tergantung dari jumlah jam atau hari kerja atau jumlah produk yang dihasilkan. Untuk bagannya seperti yang sudah ada di gambar. Lalu jurnal untuk mencatat biaya gaji dibagi menjadi 4 tahap, yakni yang pertama ada berdasarkan dokumen bukti kas keluar lembar ke-1 dicatat oleh bagian utang kewajiban gaji ke dalam register bukti kas keluar. Selanjutnya berdasarkan bukti memorial, bagian jurnal mencatat distribusi biaya gaji ke dalam jurnal umum. Lalu yang ketiga ada berdasarkan dokumen bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi keuangan, bagian jurnal mencatat pembayaran gaji ke dalam register cek. Lalu yang terakhir berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan rekap daftar gaji, bagian kartu biaya mencatat biaya tenaga kerja ke dalam buku pembantu atau kartu biaya. Kartu biaya ini berisi akun pembantu yang merinci akun-akun kontrol seperti biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang bagan alir dokumen sistem pengupahan. Sistem pengupahan ini merupakan sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai karyawan pelaksana atau kepada karyawan yang jasanya dibayar menurut jumlah jam atau hari kerja atau jumlah produk yang dihasilkan. Jurnal untuk mencatat biaya gaji dibagi menjadi 4 tahap juga, yakni sama berdasarkan dokumen bukti kas keluar lembar ke-1 dicatat oleh bagian utang kewajiban upah ke dalam register bukti kas keluar. Lalu yang kedua berdasarkan bukti memorial, bagian jurnal mencatat distribusi biaya upah ke dalam jurnal umum. Yang ketiga berdasarkan
Dokumen bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi keuangan. Bagian jurnal mencatat pembayaran upah ke dalam register cek. Dan yang terakhir, berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan rekap daftar upah, bagian kartu biaya mencatat biaya tenaga kerja ke dalam 2 buku pembantu. Nah, ini kartu harga pokok produk dan kartu biaya. Kartu harga pokok produk digunakan untuk mencatat rincian biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi pesanan.